tambah maju ngene iki lho. Hah? Warung lek kepengin maju ngene iki. Kayak ana band-band ngene iki lho. Sampeyan iki duwe warung tapi sombong sampeyan iki. Gak sombong delone tambah gowedhe ngene lho ngene iki lho. Iki panggung Amin. Krana di syuting mangane mlebu panggung. Gara-gara nang gak pikir warungku pancet cilik ngene iki. Aja ngomongno warung, aku iki sumpek, Min. Awak Ndoro. Manmin. Aku iki sumpek. Aku iku bentotolan apa mesti gagal. Foto-pun buka warung dilu mesti gagal. Tak wis mari aku. Tak gowon wis ikhtiar. Wis tak gowon nang wong pinter. Saiki lho wong pinter sampe gak pinter. Marketingnya salah kan dodolanmu gendi. Lho ya ke pinggir dalan. Lho dodol tengah dalan. Dadi wong padha mandek iso tuku. Dodolane pas apa? Lho, ya pas lalu lalang iku dadi wong mandek ndelok programmu apa, dodolanmu apa ngono lho. Iya lek didelok, lek didoni. Kok kadang wong mandek nek lampu merah maju ngono lho. Tak teles kabeh. Carane ngene carane. Lek dodolan. Lek dodolan carane ngene. Mamane ndek perapatan ngono. Di perapatan utawa ke pertelon. Iya. Entenono lampu abang. Begitu lampu abang gelaran dodolan. Aku gelar lampu abang sret, aku gelar meja sret. Dodolan mbok gorengane tak telet. Sret awakmu ro, ndek kene iku lampu merah iku mek dilu, kaet nelet cet lampu ijo, mak predes. Yo aku malah dadi geprek. Soto. Rawon. Apa nek sing dorong ya? Soto, rawon, bakso. Soto, rawon, bakso. Aku tau ro wong gendeng ge dinsos iku. Soto. Halo Cece. Haya. Lu ala ngapain kok di situ? Hah? Lu ala ngapain? Kalian dari tadi enggak mempersiapkan apa-apa? Persiapan apa, Sin? Aku seneng arep wedok sing Cina ngene iki kepoleh kerenge ngene iki lho. Apa? Sawen. Kok tambah ngomong dhewe? Habis ini kita itu kedatangan tamu istimewa. Tamu sapa? Kok iso garu? Sapa, Cek? Teko sapa? Rodok rene. Ampun. Aku iki sebagai keamanan lho ya, keamanan kota Probolinggo kene daerah kene lho ya. Aku iki termasuk Hanisip. Anisip yo. Ya lek Hansip kan mek situ, lek Hanisip kan akeh. Kok isa yuyu dari tadi tuh gak ngapa-ngapain kelimbrak. Iki foto persiapan. Ono sing rene. Lah, mana saya tahu wong sampeyan dhewe kan tamune sampeyan. Iki sing golongane Pak Apros lho iki. Kita ikut terpilih soalnya Doro Bayi iki sing paling apik di kampung ini. Kok iso iku lho. Lho, iki mek iki to. Lho alah. Lho. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, kok sudah kesini? Ya kan aku wis Saya tadi nyongko. sudah mau jemput. Aku kok wis gak ngira usah iki dulu. wis ya. Ya, ya kan. monggo. Mohon maaf, monggo. Iya. teman-teman. Iki anak-anak madrasah ya? Kok sama madrasah? Kota Probolinggo luar biasa Paris. Monggo. Boleh silakan. Nggih. Pak Abbas. Nggih, niku anjene tercemar. Loh, terkenal tercemar. Dhisik pernah Dek Probolinggo, di pasar Gotong Royong yo. Iya bener. Iya. Sing ngeten iki. Iya. Sing jualan bakso di pasar Gotong Royong. Nah, bener. Iya. Dodol bakso niku Iya. sak jam Terus telah. dikasih bedak sama pemerintah, nggak mau bayar retribusi, Pak. Oh, ya Makane. Waduh. Kene iki gak bahaya tadi. Iya. Oh, bahaya. Bahaya tenan. Makane kok cuane ngono-ngono ae. Ayo iki koordinasi. Makane ndak barokah Cek, tak cuane bayar. akeh. Bu, gimana kabarnya Bapak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya ampun, sekarang kota Probolinggo semakin Iya. Alhamdulillah. kok Iki iso? luar biasa. Ini beliau kita dengan Bapak. Pak Abbas. Oh, Pak Abbas. Ini selaku Pemegang bas. enggak maksudnya Lah, selaku apa di orkesan. Kota Probolinggo biar masyarakat tahu dan pemirsa juga tahu. Nah, PTSP. TPS. DPM. Perizinan. Oh, perizinan. Iya. Kalau beliau Kalau saya Aris. Pak Aris. Oke. Saya selaku pemangku Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
perikanan, lan pertanian. Oh. Pemangku, berarti kalau ada orang dinas yang memang tidak mampu untuk lungguh jenengan Di bangku ben bisa berdaya. pemegang ini. Ini perikanan kadang beri kiri. Sing di bangku sing wedok tok. Sing di bangku sing wedok tok. Oke. Ini Pak Abbas, ini kan masyarakat sekarang berpindah misalnya dari agraris, itu kan ada perpindahan urbanisasi dan lain-lain. Biasanya dulu yang mungkin bertani, sekarang lebih banyak perdagangan, pengolahan. Lah ini gimana? Sistem kota tata kelolanya yang budaya baru ini sebenarnya gimana di kota Probolinggo? Yang jauh Pak Abbas. Ije. Jadi di kota Probolinggo masyarakatnya sangat majemuk, Pak, ya. Oh. Ada pertanian, Ya. perikanan, punya laut, ya. ya lain-lain. Ada PNS dan lain sebagainya, berdagang. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang didorong masyarakat ini untuk meningkatkan usaha-usaha. Tapi kadang usaha itu kan berat di perizinannya. Siapa bilang? Oh, kota Probolinggo Tidak, siapa bilang? Dengan programnya Pak Wali Kota sampai kemarin bisa merehab MPP. Mall pelayanan Sekarang publik. menjadi lantai 2. Luar biasa sekali Probolinggo. Di sana dipusatkan semua ngurus izin-izin dijamin hanya 10 menit selesai. Waduh, Ini Tanpa luar biasa biaya. sekali. 10 menit selesai 10 tanpa menit biaya. Tanpa biaya ngono iku lho. Jadi kepada para pelaku usaha, Oke. silakan datang aja dengan hanya membawa KTP. Iya. Oh, Nanti oke. akan dibantu membuatkan email 10 menit 10 selesai. Karena kalau perizinan dipermudah, Hah. nanti hubungannya itu orang akan usaha besar-besaran karena sangat mudah dalam berusaha. Betul. Tapi kan harus ada inovasi. Nah, Nah ini peningkatnya gimana ini Bu Ya. Fitri? Kalau misalnya semua usaha, inovasi usaha baru, tapi kan harus ada peningkatan atau nilai tambah dari betul. UMKM. Khususnya di UMKM itu Bu, bagaimana itu? Betul. Ya. Iya Mas. Jadi di UMKM itu banyak program-program yang inovatif ya untuk membantu UMKM di Kota Probolinggo. Mulai dari legalitas usahanya tadi Oke. Pak Abbas sudah nyampaikan. Cepat 10 Mempermudah menit, untuk izinnya Oke. ya. Nah, setelah punya izin kita buatkan kartu UMKM ya. Jadi data UMKM yang ada di Probolinggo itu sudah jelas. Oke. Datanya valid, usahanya apa, kemudian potensi usahanya seberapa, itu sudah ada di barcode di kartu UMKM Pintar itu. Jadi kalau kita memberi fasilitasi, ya tentunya UMKM yang sudah punya kartu UMKM itu. Sudah Produknya inovasi, bisa. produknya sudah halal, baik. Tapi kadang matinya di pemasaran. Iya. Nah. Kadang pemasarannya berat. Iya. Nah itu terus penting ya. Di Apakah ada sini, program khusus ya, Diana? ada banyak sekali programnya. Minimal ada event-event yang tiap tahun ini bisa sampai 10 event di sini. Di sini? 2 bulan sekali juga ada event Luar di sini. biasa. Kalau Kalau juga membantu UMKM ini. Ini semuanya Luar kan biasa. terbantukan dengan adanya Nanti event-event. usulkan ke Bebati kalau Kemudian acara seperti ini supaya 1 hari sekali. Iya. Nah, ini membantu. Kalau bisa 1 hari 3 kali ya. Ya ngombe obat tuh ya. ya, Pak Aris tadi yang masalah Nelayan. Pemangku. Nelayan dan Nelayan, petani. petani. Pripun niku? Mungkin kita semua tahu kalau Probolinggo itu wilayah perkotaan ya. Nggih. Tapi tidak usah khawatir karena masih ada petani di Kota Probolinggo sejumlah lebih kurang 3.483 petani. Nggih, nggih. Terus nelayan juga begitu. Betul yang kayak kami hidup di Mayangan gitu kan Ya. harus Nggih. ada program. Kita punya panjang pantai sekitar 7 km. Berarti ada lautan yang bisa kita manfaatkan Nggih. oleh nelayan. Ada sejumlah 2.100 nelayan yang kita fasilitasi untuk bisa mengembangkan potensinya. Nggih. Baik itu menyangkut perizinan kapalnya, Nggih. terus fasilitasi untuk berikan rekomendasi memperoleh BBM dan macam-macam itu. Jadi alhamdulillah juga ada program dari Bapak Wali Kota ini yang mungkin akhirnya ditiru oleh daerah yang lain, yaitu Program. fasilitasi mengenai jaminan keselamatan kerja, dalam hal ini JKK JKM.
Dari BPJS tenaga kerjaan. Jadi nelayan itu dijamin untuk resiko kerjanya. Karena kita tidak tahu Bener. itu manajemen resiko. Kita tidak tahu nanti ada bahaya apa di depan. Makanya sekarang masyarakat kota Probolinggo ini sudah merasa terayomi dengan kepemimpinan beliau. Makanya ini luar biasa OPD-OPD-nya. Makanya untuk itu habis ini akan kita lanjut Min Studio. Gitu aja so bareng-bareng. Dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Ibu-ibu. Wis awakmu ndek kene ae wong loro, Mbak. Loh, Pak. Enggak apa-apa. Sebentar. Min, iku sing gede iku sapa? Pasien. Pasien rumah sakit gitu. Ayo neng Arosi. ayo. Neng rono yuk. Lah, ini kita akan di tengah-tengah untuk bertanya kepada beliau-beliau ini. Ini kita ingin tahu Bu Romla terkait itu pendidikan negeri gratis juga swasta murah berkualitas, karena biasanya yang murah itu kan kualitasnya kurang terjaga. Lah ini bagaimana penjelasannya kok bisa murah berkualitas lagi? Ya, itulah bedanya di Kota Probolinggo dan kota-kota yang lain. Ya. Biayanya gratis. Ya. Kalau katanya orang Probolinggo, tak usah majer ya. Ya. Jadi gratis, biayanya sudah disupport oleh pemerintah Kota Probolinggo melalui bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Jadi bantuannya selain dari pusat ada dari daerah. Oh, BOSDA itu pusat ada, sini juga? Ya, jadi BOSDA itu yang khusus dari pemerintah daerah sehingga masyarakat Kota Probolinggo itu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya. Kalaupun tidak punya uang, silakan, yang penting Bapak Ibu antarkan putra-putrinya untuk mendaftar ke sekolah yang negeri, insya Allah gratis semuanya, dan untuk sekolah swasta itu murah dan bermutu. Luar biasa. Kalau memang biasanya pendidikan sudah mantap, pendidikan sudah pinter, biasanya kan untuk mengelola masyarakat itu kan dari anak-anak, dari posyandu, dari kesehatannya bagaimana. Lah ini bagaimana Bu Ida memang karena kesehatan itu penting. Masalah posyandu? Ya, kalau masalah posyandu di Kota Probolinggo, waduh, sejahtera Mbak. Jangan khawatir. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Wali Kota bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo ini mengadakan sarana, melengkapi sarana prasarana yang ada di posyandu kabeh Mbak. 218 posyandu. Wah, luar biasa. Iya. Berarti misalkan nanti saya sudah punya anak itu boleh ya Bu ya? Loh, langsung langsung gratis. terjamin. Nggih. Terus ya yang memberikan langsung ke posyandu itu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sendiri yang rawuh. Satu persatu itu beliau hadir. Beliau tanpa lelah mengunjungi masing-masing posyandu dan menyerahkan sendiri sarana prasarana posyandunya. Nah, itu kelengkapan itu penting makanya gitu. Iya. Ini tapi kalau Puskesmas, ke Puskesmas gratis ya? Nah, ini Bu Madi, yang tadi saya udunan tadi Bu. Saya sampai enggak berani ke Puskesmas, enggak berani ke rumah sakit, takut rujukan, cuan lagi itu loh Bu. Iya. Cik Cindy, nanti kalau ke Puskesmas sudah tidak bayar lagi. Lah, itu betul. Soalnya semenjak tahun 2019, semenjak kepemimpinan Habib Hadi, kita sudah mendaftarkan semua penduduk Kota Probolinggo untuk ikut dalam jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Lah, ini penting ini, makanya yuk yang mau sakit bebas sekarang. Iya, arep-arep pares malah kok loro. Ojo to, aku
Yang penting kalau di Probolinggo itu mulai pendidikan, kesehatan sudah dijamin. Itu sudah dijamin semua. Sangat terjamin. Lah ini kita mau tanya-tanya juga Iya. kenapa? Ini kan sudah dijamin semua. Ini masih berani-berani. Pak Pade, malah main sendiri. Lah ngomong karepe dhewe gak dianggap ya main piksut ae wong loro. Malah main sendiri. Ngapunten. Apa? Takon apa? Ini kan kita tanya, ini kan kota ini tentang rumah sakit itu loh. Iya. Niku rumah sakit napa mall ya jane, Pak? Itu adalah salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Nggih. Yang menggunakan standar KRIS yang kelas 3-nya hanya 2 orang. Biasanya kan kalau kita ke rumah sakit itu kan kelas 3-nya tumpuk-tumpuk bandeng. Nah, Habib Hadi nggak mau. Cuma 2. Satu kamar 2 orang, ada AC-nya, tempat tidurnya juga mewah semua. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada bedanya. Wah ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau fasilitasnya seperti itu, kamu masuk. Satu itu ya. Terus yang kedua, paradigma Arosi sudah rumah sakit harus dirubah. Kalau dulu kan susternya pakai baju putih-putih. Baju putih. Sekarang pakai waktu tapen. Sekarang pakai fatayat muslimat. Enggak. Bajunya udah kayak pramugarinya Superjet. Iya. Itu kayak pramugari. Wah, dokternya juga begitu penampilannya. Moto kita adalah satu hospitality. Saya dapat jadi suster boleh? Suster ngesot ah. Yo bafras kabeh. Pak Muji nantang, Pak. Pak dokter gimana? Kalau itu fasilitas kalau untuk itu susternya memang harus. Saya tidak berani jawab, beliau aja. Khawatir gimana Pak dokter? Kalau saya kan di rumah sakit yang lama ya, RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Ini rumah sakit kelas B pendidikan. Ya. Jadi memang fasilitasnya SDM-nya sudah lengkap dan Pak Wali Kota luar biasa. Meskipun ada 2 rumah sakit, tetap dua-duanya dikembangkan. Aplaus untuk Pak Wali Kota ya. Dikembangkan semuanya, nanti semuanya maju. Kota Probolinggo, masyarakat nanti harapannya tidak perlu dirujuk. Semuanya bisa ditangani di Kota Probolinggo. Ini makanya ini harus didukung oleh semuanya ya, luar biasa. Masyarakat sudah sehat, pendidikannya tinggi, rumah sakitnya bagus. Kita ikuti setelah berikut ini ada apa? Ada sebelum tutup, perlu digarisbawahi. Nopo Pak? Bahwa rumah sakit Arosi itu sudah 13 tahun ditunggu oleh masyarakat Kota Probolinggo. Benar. Dan sekarang baru. Dan pembangunannya berdasarkan atas APBD Kota Probolinggo. Luar biasa. Luar biasa. Orang bain-bain kuwi. Makanya Bebadi memang nomor 1, orangnya nomor 1. Makanya ini kita akan lanjut habis ini ada apa lagi, makanya min pas anti ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tombo ngobati ati kang ora muga ikhlas nampa tekan besok nanti.
Kita dari tadi ngomong tentang hal-hal yang luar biasa. Ya, apa itu yang mau Nah, ditanyakan? ini hal-hal yang luar biasa ini kan banyak. Ini diantaranya boleh kita dengar sedikit cerita tentang kisah di balik layanan ambulan tadi loh untuk. Oh, yang masalah ambulan itu tentunya itu ada sejarahnya ya, sehingga saya terinspirasi seharusnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam melayani di bidang kesehatan. Pada satu malam saya berjalan naik sepeda motor di daerah Kebonsari itu tembus ke Kebonsari ke Kedung Asem itu. Malam-malam saya jam 2 malam waktu bulan puasa itu. Habis lewat itu gak tahu ada orang naik becak itu, ada suara perempuan teriak-teriak. Kenapa itu? Ya, akhirnya saya kembali lagi, ada apa ini? Ya. Setelah saya berhentikan, nggak taunya dia yang teriak-teriak itu lagi hamil, mau melahirkan. Itu naik becak. Nah, sehingga saya melihat itu, wah ini pemerintah harus hadir di dalam melayani warganya. Jangan sampai mereka terbuang dan bertaruh nyawa. Maka dari itu terinspirasi dari situ sehingga saya punya niatan. Apabila saya diberi mandat, saya akan mewujudkan pelayanan yang terbaik buat warganya. Nah, itu yang paling penting. Itu inspirasi awalnya itu. Kalau yang rumah singgah? Nah, rumah singgah begitu juga. Ada sahabat saya, pada waktu saya pulang dari Jakarta, waktu itu masih menjabat DPR RI, pulang dari Jakarta, saya mampir ke sahabat saya karena masih antri. Untuk operasi itu kan antri 4 hari kan. Sehingga saya mampir ke sana, saya lihat, gak taunya dia ngontrak hanya di rumah petak, ukurannya 2 meter kali 2 meter, yang masuknya saja saya tidak bisa masuk. Sehingga saya memikirkan, ini warga kota Probolinggo, ini kebetulan kenal saya, bagaimana masyarakat yang lain yang tidak kenal sama siapapun, yang tidak ada perhatian dari pemerintahnya. Sehingga saya memikirkan, wah ini kita harus membuat suatu kebijakan, pemerintah daerah itu harus membuat kebijakan, sehingga itu terbesit dalam pemikiran saya, disiapkan rumah singgah di setiap rumah sakit rujukan yang terbiasa dilakukan ada di Malang, Surabaya, dan Jember. Sehingga sekarang sudah tersedia fasilitas rumah singgah, sehingga masyarakat yang dirujuk sana, keluarganya bisa istirahat dengan baik. Ya. Luar biasa. Makanya inspirasi itu datangnya juga dari masyarakat dan kebutuhan. Betul. Dari situ awal saya ada niatan untuk ingin mewujudkan. Sehingga saya ikhtiar untuk maju dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, sehingga saya tinggal membuktikan apa yang sudah janjikan kepada masyarakat Kota Probolinggo. Nah, makanya kita juga ingin tahu nih komentar dari Forkopimda. Kita mulai dari Ketua DPRD dulu mungkin ini. Baik, ada beberapa hal yang memang saya tangkap dari selama 5 tahun bersama beliau. Yang pertama dari kesungguhan, niat, ada kemauan. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa beliau ini susah payah turun dari DPRD menjadi wali kota itu selisihnya sangat jauh sekali, Mas. Dari DPR RI yang ngurusi nasional, terus turun hanya ngurusi Probolinggo yang luasannya hanya kurang lebih 56 km persegi. Cuman ini menjadi satu komitmen bagi beliau untuk membangun kota daerah kelahirannya. Tentu kesungguhan itu ada beberapa juga yang terwujud sekarang dari beberapa program yang beliau sudah wujudkan. Yang pertama dari sisi kesehatan, tadi sudah disampaikan ada rumah sakit baru. Terus kemudian dari pendidikan, kemudian dari BPJS Kesehatan juga tadi sudah disampaikan. Tentu itu merupakan satu dinamika tersendiri untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Tidak mudah. Akan tetapi dengan kesungguhan, niat, tekad yang bulat dari beliau, tentu itu menjadi satu jalan tersendiri sehingga terwujudnya visi misi yang sekarang sudah mencapai 100% itu berkat memang dari niat dan tekad beliau. Itu yang saya tangkap. Nah ini gitu. Sudah programnya bagus. Ini kadang kan terkait keamanan negara ini Pak Dandi. Karena kan daerah yang bagus, yang tentram itu kan yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau dari sisi saya sebagai Dandim 0820, saya baru mungkin 1 tahun di sini. Iya. Jadi pertama kali saya datang, seminggu kemudian ada refleksi 4 tahun. Oh, iya. Nah, 4 tahun itu saya sudah melihat, loh, luar biasa sekali nih, ya kan, program-program beliau ini. Kemudian sampai dengan sekarang 1 tahun
tugas saya adalah melaksanakan pembinaan teritorial atau wilayah yang kaitannya juga dengan pertahanan. Tetapi di situ ada tugas khusus dari Kepala Staf Angkatan Darat itu adalah membantu mensukseskan program pemerintah. Nah di situ mulai dari bulan Februari sampai dengan sekarang banyak kegiatan-kegiatan saya yang disupport oleh beliau. Ya dari kegiatan-kegiatan yang tentu kaitannya dengan masyarakat lah. Ya ada namanya itu penggantian bendera nelayan yang sudah robek-robek itu pada saat momen 17 Agustus. Beliau juga mensupport. Kemudian juga ada kegiatan yang kaitannya dengan rekor muri, makan soto bareng. Nah itu sangat terasa sekali buat saya karena idenya dari beliau, pelaksana itu di Kodim. Nah itu kan nggak ada. Mungkin di Indonesia baru pertama kali itu. Nah, kita ketertiban dan kawan Pak Kapolres kan bisa menjelaskan ini tentang keamanan, ketertiban biar masyarakat juga teduh, nyaman. Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya sama juga. Tadi sudah disampaikan dari awal sisi kesehatan, pendidikan dengan wali kota Dr. Habib Adi Zainal Abidin ini sangat luar biasa. Dukungan supportnya terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh kegiatan-kegiatan yang ada untuk kemasyarakatan dan pembangunan tanpa unsur keamanan dan ketertiban tentunya itu akan sia-sia. Sulit masyarakat berusaha, akan sulit masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa faktor keamanan itu pun mendapatkan perhatian yang serius. Nah, terkait dengan hal tersebut, jadi pada awalnya kan kita keliling-keliling ke masyarakat. Ketika kita berkeliling dengan masyarakat, masalah-masalah masyarakat, kita intinya kan belanja masalah. Ketika masyarakat itu dihadapkan kepada situasi-situasi yang darurat, situasi-situasi yang butuh kecepatan penanganan, terutama dalam hal situasi keamanan. Nah, situasi keamanan ini berasal dari 3 unsur. Kalau di masyarakat, yang pertama yang keamanan ini yang kaitannya dampak dari tindak kejahatan kriminalitas, yang kedua dari gangguan ketertiban umum, dan yang ketiga dari kebencanaan alam. Nah, 3 unsur ini dari beliau setelah kita diskusi dengan Forkopimda yang lain juga, alhamdulillah beliau mensupport penuh, dibuatlah sistem keamanan terpadu Kota Probolinggo. Jadi itu merupakan suatu sistem di mana masyarakat mendapatkan akses yang seluas-luasnya berkomunikasi dengan layanan-layanan darurat yang walaupun banyak itu diramu menjadi satu sehingga masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas tadi, bidang-bidang keamanan tadi. Contoh sekarang ada ular masuk ke rumah, ada tawon Vespa masuk ke rumah, ada ODGJ yang ngamuk, ada anak kucingnya yang masuk ke got susah untuk dikeluarkan. Itu masyarakat di situasi-situasi seperti itu yang mungkin menurut kita loh kecil itu, tetapi itu pun menjadi perhatian dari pemerintah Kota Probolinggo. Jadi masyarakat dengan mudah mengakses komunikasi. Halo 112 telepon bebas pulsa. Kemudian juga ada orang yang aplikasi Mangga Manis ketika membutuhkan pertolongan melihat orang kecelakaan lalu lintas atau mengalami kecelakaan lalu lintas, tinggal pijit saja langsung akan datang petugas-petugas itu ke dari tempatnya. Aplikasi itu. Dari sistem keamanan terpadu Kota Probolinggo yang disebut dengan Meteo. Jadi masyarakat akan mudah seperti tadi masalah layanan kesehatan. Itu dia akan butuh kendaraan ambulan. Dia tinggal telepon 112 mau pijit tombol panik sekalipun itu petugas akan mendatangi dan kendaraan ambulan itu akan datang langsung. Jadi artinya di sini kita support betul kepada Wali Kota Habib Adi Zainal Abidin ini bahwa beliau dengan semangat yang tinggi betul-betul untuk membangun Kota Probolinggo yang aman dan tertib. Jadi kita sangat-sangat mengapresiasi sekali karena beliau bisa meramu semuanya kita Forkopimda yang ada dan beliau sangat support terhadap
hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu memang kebutuhannya itu kan pelayanan terhadap masyarakat sebesar-besarnya. Kalau warganya sudah nyaman, tenang, masyarakat nyaman, tenang, investasi akan datang. Itu kebutuhannya. Itu luar biasa. Dan saya sangat bersyukur di Kota Probolinggo ini Forkopimda ini luar biasa, saling mengisi satu sama lainnya, sehingga inovasi, kreativitas tentunya itu sangat membanggakan saya. Seperti kemarin kita adanya polisi RW itu, wah itu sangat membantu. Polisi RW. Polisi RW. Jadi setiap RW ada satu petugas polisi yang ditugaskan di sana. Itu sangat membantu kehadiran polisi RW menyelesaikan masalah di sana sehingga tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut itu. Saya butuh itu, Beb. Itu loh. Apa? Ya wes, telepon 112 aja. Biar Pol PP ngambil ke sini. Tapi kan terkait kadang masalah pembangunan sudah merata dan lain-lain, pasti kan ada masalah hukum dan lain-lain dari pengadilan negeri, Pak. Justru daripada nanti diem saja low profile. Orangnya low profile. Nanti saya takut low profile tidur. Lempro, soalnya propertinya cuma properti. Propertinya nggak ada ya? Mau disentuh. Mau disentuh nanti takut gitu kan. Takutnya plastik gitu. Aman Pak Yusri. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD, Pak Dandi, Pak Wali Kota dan juga Pak Kapolres, semua saya aminkan. Enaknya jadi orang terakhir tuh gitu. Ya, dari segi penegakan hukum sendiri, saya kurang lebih 2 tahun bertugas di Kota Probolinggo ini. Banyak hal yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Probolinggo, terutama dalam hal penegakan hukum. Saya boleh berbangga bahwa tahun 2023 angka perkara di pengadilan itu di angka 250 total pidana dan perdata. Tahun ini untuk pidana itu 104. Sudah turun. Perdata itu tinggal perdata juga berkurang sekitar dari 40 menjadi sekitar 28. Artinya apa? Artinya dengan program-program penyadaran hukum di masyarakat yang beberapa kali juga melibatkan kami dari pihak pengadilan, itu mengenah di masyarakat. Artinya apa? Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan di tingkat RT, RW, kelurahan, tidak perlu sampai ke meja hijau. Benar. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat membantu. Betul yang dikatakan oleh Pak Wali. Jadi luar biasa. Namun, kami juga boleh berpesan pada kesempatan ini. Harus begitu. Bahwa apa yang sudah diraih saat ini, itu prestasi yang membanggakan. Tetapi akan lebih bangga lagi jika prestasi ini akan semakin sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Makanya itu bisa diteruskan. Pak Yusti ini orang hukum, kalau mau tanya bagaimana hukumnya saat ke pasar menyentuh bukan muhrim. Kalau kamu guru madrasah. Ini hukum negara ya. Ngapain? Makanya Kota Probolinggo itu tidak ada habisnya. Itu karena 100% janji tadi sudah selesai loh itu. Ini kan luar biasa. Di sini. Tadi juga ada polisi RW juga loh itu. Ada polisi RW. Itu polisi RW itu tugasnya di bawah Babin Kamtibmas. Jadi ini sekalian yang ngasih tip. Mas, sampean koyo anak saya pungut iya. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Sini loh. Biar dimasukkan ke polsek sini loh. Tadi kan sampean ngeluh. Kalau warungnya itu sepi terus, jualannya dagangannya sepi terus. Benar, Pak. Jadi satu tips dari saya,
supaya rame warunge iki panggil polisi RW panggil di sini, terus diajak diskusi, Pak, kalau menyelesaikan masalah di warung sini saja, warung ini dijadikan rumah rembuk. Jadi tugasnya polisi RW ini ada 2. Dia mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di warga, kemudian menyelesaikan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar situ. Jadi tidak harus sampai masalah itu harus ke kantor, ke Polres atau apalagi sampai ke Pak Ketua Pengadilan. Jadi langsung selesai di tingkat bawah, selesai secara musyawarah mufakat. Nah, warung ini kalau dijadikan rumah rembuk, kalau ada yang masalah dibawa di sini, kan datang tuh kan biasanya banyak masalah ribut antar tetangga. Rebutan tapal batas daerah, atau ini aset saya, ini aset saya, atau gentengnya tetangga yang ketika hujan nyiprat ke rumah itu sering jadi ribut. Nah itu bawa ke sini, selesaikan rembukan sama ketua RW-nya, sama ketua tokoh masyarakat. Orang-orang tetangganya kalau perlu 100 orang tetangga dibawa untuk musyawarah. Otomatis warungnya rame. Otomatis warungnya jadi rame. Yang biasanya 5 orang, ya. Rebutan cewek juga bisa. Sering juga. Sering juga. Sampai punya pengalaman tuh? Iya, ini saya diuber-uber ini loh. Iya, makanya celokno polisi RW suruh menyelesaikan permasalahan. Ini kita juga ada tamu lagi nih, ini kita dari Gubernur Jatim yang diwakili Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Ini ada Pak Aftabudin. Lah ini juga ada dari Kementerian Koperasi, ada Insinyur Fitriawati. Ini buka aja ya. Buka aja. Ini nanti supaya sama-sama kenal masyarakat, pemirsa itu juga tahu, masyarakat Kota Probolinggo juga tahu. Ini biar beliau sendiri yang memperkenalkan. Ini beliau ini sebenarnya siapa gitu. Nama saya Ari Anindyo Hartiko. Saya dari Kementerian Koperasi dan UKM dari Kedeputian Usaha Mikro. Kalau beliau dari provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya namanya Muhammad Aftabuddin Rijaluzaman. Jadi sekarang ini posisinya sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Jawa Timur. Nah ini kalau dari Jawa Timur melihat sosok Habib Hadi ini bagaimana? Kalau dari provinsi itu kan saling support biasanya dengan kabupaten kota gitu. Terus Bundi. Baik, ya, ini yang suatu yang luar biasa. Kayak pertama kali tentu mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Habib Hadi khususnya, juga kepada masa Probolinggo yang sudah luar biasa dalam mengemban tugas selama 5 tahun di Probolinggo ini. Tagline-nya kita lihat tadi Bapak ini kata 5 tahun, refleks 5 tahun Probolinggo, 100% tunaikan janji. Nah ini luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Memang ternyata dalam 5 tahun ini perkembangan ekonomi di Kota Probolinggo sangat luar biasa. Kalau kita lihat sebelum COVID sampai dengan saat ini perubahannya sangat luar biasa. Sebelum COVID memang posisi tahun 2019 itu sejak Habib Hadi jadi wali kota itu perekonomian di Kota Probolinggo memang sudah baik. Posisinya sampai di atas 5% perkembangan ekonominya. Namun luar biasanya kena COVID anjlok dan luar biasa minus sampai 3%. Nah ini kan suatu yang luar biasa, bayangkan ekonomi tumbuh 5% menjadi anjlok minus 3%, itu dengan mudah dikembalikan di tahun 2001 menjadi 4,6%. Lonjakan yang luar biasa. Bagaimana support sistemnya dengan Kota Probolinggo, terus Bundi, Bapak? Baik. Ya kalau kita melihat tadi di tayangan, kemudian penghargaan yang diterima, tentunya kami dari Kementerian Koperasi dan UKM juga sangat mengapresiasi kinerja dari Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Pak Wali Habib Hadi, dan tidak salah juga Pak Wali mendapatkan Satya Lancana Wirakarya bidang UMKM yang diberikan pada waktu acara Hari UMKM di Surakarta di Solo.
karena ya atas kiprah beliau mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo ini dengan berbagai program tentunya, dan kami melihat program-program yang ada di Kota Probolinggo ini untuk pengembangan UMKM sudah sejalan dengan apa yang dimaui oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya untuk tadi juga sudah disebutkan tadi ada Bu Kadis mengenai akses permodalan. Betul. Karena itu juga merupakan kendala dari para pelaku UMKM. Modal, kemudian juga akses pasar tadi itu juga menjadi kendala. Perizinan, izin usaha, kemudian juga sertifikasi, halal, merek dan lain sebagainya. Nah ini yang di kami juga melakukan itu, mensupport. Nah mungkin kalau di Kota Probolinggo ada pendampingan atau pelatihan yang dibutuhkan, bisa kami bantu juga nanti. Karena selain kita melakukan pelatihan, kita juga melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, pelaku mikro khususnya, terhubung ke industri menengah besar. Nah itu nyambung berarti nggih, antara ke kementerian, program-programnya juga Kota Probolinggo nyambung ke sana. Betul. Kalau di Kota Probolinggo itu juga ada tentang BPJS untuk UMKM, Pak Ri. Untuk di situ pelaku usaha yang bekerja di UMKM itu kita kasih BPJS tenaga kerja. Karena begini, kan sudah kita data semua by name, by address, sama usahanya apa, dengan adanya kartu UMKM. Selain itu juga kita berikan BPJS tenaga kerja. Karena begini, pelaku usaha kecil menengah ini menjadi tulang punggung keluarga dengan resiko yang ada. Sehingga tidak salah apabila pemerintah mensupport adanya kebijakan BPJS tenaga kerja. Karena ada resiko di situ. Sehingga begitu ada resiko, keluarga yang ditinggalkan masih bisa terus melakukan dengan adanya program BPJS tenaga kerja ini. Itu menjadi suatu komitmen pemerintah. Nah ini makanya ini kita langsung kepada pemirsa memberikan salah satu ini ada, kalau ternyata ini ada pemberian langsung BPJS ini kepada UMKM. Ini biar langsung disaksikan pemirsa dan juga masyarakat Kota Probolinggo ini luar biasa. Jadi ketika kita bekerja itu sudah tidak mikir lagi, nggak mikir, sudah tidak kepikiran. Lah itu luar biasa sekali. Keselamatan. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi ini santunan, insya Allah manfaat untuk meneruskan usahanya. Amin. Pak Samo, ya. Wah, ini besar sekali ya santunan. Ya ini salah satu program yang dilakukan pemerintah, kehadiran pemerintah terhadap masyarakatnya yang mempunyai usaha. Jadi pelaku usaha kecil menengah, para petani, nelayan, semua kita cover BPJS tenaga kerja. Kalau ada apa-apa berarti bisa? Ya bisa dapat santunan ini, sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa meneruskan usahanya. Dengan adanya santunan ini lebih bermanfaat lagi, karena yang kita ikutkan pesertaan BPJS tenaga kerja ini menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang paling penting. Ini luar biasa. Ya, alhamdulillah. Program-program 100% ini nggak ada habisnya pokoknya. Janji 100% itu adalah janji saya bersama partner saya, almarhum Haji Muhammad Sofi Sobri. Ini keluarganya ada datang di sini. Dari asal kita berembuk, karena saya kenal sama almarhum ini bukan karena di politik, tapi sebelum itu kita sudah kenal. Bekerja sama, di pertengahan jalan saya ditinggal menghadap Sang Khalik, tapi saya bertekad menunaikan janjinya, semuanya kita wujudkan bersama. Itulah yang harus kita lakukan. Luar biasa. Karena komitmen itu yang pertama, makanya Kota Probolinggo ini luar biasa. Yang jelas habis ini kita akan semakin luar biasa karena beliau juga sudah punya buku yang akan habis ini akan kita launching bersama-sama. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Min Continue. Sebagai warga ini kita kepingin tahu tentang buku dari
Habib Adi. Oh, Saya ya. sudah penasaran. Jadi memang sengaja kita buat buku untuk bisa menjadikan refleksi selama perjalanan dari awal sampai akhir itu semua tersampaikan dalam buku itu. Mudah-mudahan buku itu bisa bermanfaat dan menginspirasi karena sebuah tantangan harus ada tekad. Di dalam menghadapi dinamika harus ada keberanian untuk mewujudkan yang tentunya harus mengedepankan sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Di buku itu sangat jelas dan banyak sehingga mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya bagi warga Kota Probolinggo bisa memahami apa yang pernah saya janjikan kepada masyarakat Kota Probolinggo. Sebagai LPJ juga berarti. Iya, betul. Berarti istilahnya Bebati ini melaksanakan tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Makanya ini lengkap. Kok iso wis gondol buku saono akeh. Ya. Jadi inilah buku yang kami buat. Ini buat ya. Jadi kita buat kenang-kenangan semuanya ini buku ini. Kita akan sama-sama melonsing buku Habib Adi. Di buku ini menceritakan awal perjalanan saya bersama dengan almarhum wakil saya juga ada di sini. Sehingga itu tersampaikan semuanya sampai dengan program-program apa yang kita lakukan, janji-janji visi misi saya apa yang sudah saya lakukan semua tertunaikan di buku ini. Seperti tema refleksi yang sekarang ini adalah 100% menunaikan janji, yang mana yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Probolinggo yaitu masalah Rumah Sakit Ar-Rozi. Dan alhamdulillah tanggal 23 Desember ini kita akan launching dan insya Allah yang pertama kali Syarif ya di situ ya, boleh ya? Boleh? Masuk. Boleh. Bukan ini Pak, pasien ODGJ. Insya Allah tanggal 23 ini kita launching. Rumah Sakit Ar-Rozi sudah siap melayani masyarakat Kota Probolinggo. Wah, ini luar biasa. Kalau kita lihat judul di belakangnya, mengabdi dan berkhidmat wujudkan Kota Probolinggo hebat dan handal. Hebat dan handal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa menjadi pertanggungjawaban amanah yang saya emban, bisa saya sampaikan janji-janji saya kepada masyarakat Kota Probolinggo. Karena masyarakat Kota Probolinggo harus cerdas dan paham apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Luar biasa memang Bebati. Nomor 1 pokoknya. Wah, luar biasa topnya. Ya. Ini kita terima kasih. Sama-sama. Telah hadir memberikan inspirasi juga seluruhnya dari kementerian, dari provinsi, Forkopimda yang telah hadir, UPD luar biasa. Terima kasih banyak Kota semuanya. Probolinggo pokoknya di sini itu hebat dan handal, makanya ini luar biasa. Hari ini rangkaiannya 5 tahun refleksi ini semoga menjadikan Probolinggo ini baldatun thayyibatun warobun ghafur. Makanya luar biasa, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Ndorobai berikutnya. Ya, terima kasih.